Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bersama saya Rafli Septiansyah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan aliran birokrasi, pemikiran Weber tentang birokrasi, dan patologi birokrasi. Yang pertama, definisi dan aliran birokrasi. Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu bireo yang berarti meja dan kratein yang berarti kekuasaan. Ini bermaksud bahwa kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Selanjutnya, menurut Priyo Budi Santoso pada tahun 1997, birokrasi adalah keseluruhan birokrasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan. Birokrasi memiliki beberapa makna, yaitu bermakna positif yang diartikan sebagai birokrasi secara legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Dan diartikan bermakna netral sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Aliran pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori yang menonjol dalam membentuk institusi atau birokrasi di berbagai negara, yaitu pertama, teori rasional administrative model. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan karisma. Birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien. Kedua, teori power block model. Birokrasi merupakan alat pembentuk kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi, memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Contoh dari penerapan teori ini adalah pada negara-negara dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, para pemikir teori ini mengusulkan untuk mengadakan revolusi politik, di mana birokrasi harus dirubah sebagai alat rakyat, kaum proletariat yang dikomando oleh para politisi, dan dijauhkan dari keintiman hubungan dengan para pengusaha. Ketiga, teori birokrasi oversupply model. Teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya. Keempat, teori neo-public service, yang merupakan bentuk penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini, birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan cara kerja yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta atau private sector. Baik buruknya organisasi birokrasi bukan terletak pada apakah mereka memenuhi standar nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. Selanjutnya, mazhab-mazhab tentang birokrasi. Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, para ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua mainstream pemikiran. Yang pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan yang kemudian memunculkan mazhab kekuasaan. Pemikiran ini menyebutkan bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu atau aparat yang cerdas dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur kehidupan negara. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Pemikiran ini menyatakan bahwa birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kebutuhan mereka akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, dari kedua mainstream atau arus utama yang ada, maka muncullah kategori organisasi birokrasi berdasar tugas pokok yang diembannya, yaitu birokrasi pemerintahan umum, birokrasi pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Materi selanjutnya, pemikiran Weber tentang birokrasi. Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of birokrasi dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Pemikiran pertama Weber dikenal dengan social action. Social action sendiri menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu pertama, tipe afektif, yaitu afektivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah, dan sedih. Contoh dari tipe ini adalah marah, berteriak-teriak, tertawa, dan menangis. Selanjutnya, tipe traditional action, yaitu aktivitas manusia yang berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau mendarah daging. Contoh dari tipe ini sendiri adalah adat istiadat dan kebiasaan yang dipelihara dengan baik. Selanjutnya, tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Contoh dari tipe ini adalah belajar dan berdandan. Selanjutnya, tipe instrumental rational action, yaitu kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang terukur. Contoh dari tipe ini adalah manager. Pemikiran kedua Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok atau membentuk sebuah organisasi, sehingga tahapan kedua pemikiran Weber ini disebut dengan 5 keyakinan dasar otoritas legal yang menyatakan bahwa pertama, undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. Yang kedua, hukum adalah sistem aturan yang abstrak. Untuk dapat melaksanakan, diperlukan administrasi yang mengurus aturan-aturan itu dalam batasan-batasan hukum itu. Yang ketiga, orang yang menjalankan otoritas itu harus mentaati tatanan yang impersonal atau memisahkan kepentingan tugas dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, orang menaati hukum adalah karena mereka sebagai anggota komunitas atau organisasi itu, dan bukan karena sebab lain. Yang kelima dan terakhir, keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan wewenang kepada orang itu. Selanjutnya, tahapan ketiga pemikiran Weber tentang birokrasi adalah bahwa dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil yang harus dipatuhi oleh orang sebagai anggota organisasi tersebut. Dalil-dalil itu disebut sebagai 9 dalil otoritas legal yang berisi tentang aturan-aturan bahwa pertama, tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Kedua, tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi dengan kewenangan dan sanksi yang sesuai dengan tingkatannya. Ketiga, jabatan-jabatan diatur secara hierarki. Yang keempat, aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis atau legal. Yang kelima, sumber-sumber institusi, misalnya fasilitas dan kewenangan. Keenam, dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Ketujuh, pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. Kedelapan, administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. Kesembilan, sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokratis. Selanjutnya, kritik terhadap pemikiran Weber. Ada banyak sekali kritik yang ditujukan kepada Weber. Kritik-kritik terhadap karya Weber tersebut diantaranya adalah pertama oleh Merton dan Selznick bahwa penekanan pada ketepatan dan relativitas dalam administrasi dapat mengakibatkan gagal dengan sendirinya. Jika para pejabat dianggap untuk melayani publik, maka norma-norma impersonal yang menuntut tingkah laku mereka dapat menyebabkan konflik dengan individu warga negara. Selanjutnya oleh Talcott Person bahwa staf administrasi yang dimaksud Weber didefinisikan sebagai yang memiliki keahlian profesional dan juga hak untuk memerintah. Selanjutnya oleh Reinhard Hendricks bahwa efisiensi organisasi tidak dapat dinilai tanpa mempertimbangkan baik aturan-aturan formal maupun sikap-sikap manusia terhadapnya. Ia membantah adanya kemungkinan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau undang-undang tanpa campur tangan nilai-nilai sosial dan politik pada umumnya. Selanjutnya, jawaban Weber atas kritik-kritik yang diberikan. Dari kritik-kritik yang muncul terhadap karya Weber tentang birokrasi legal rasional, bisa kita simpulkan hakikat perbedaan pendapat antara Weber dengan pengkritiknya yang mencakup dua tema. Yang pertama, mempersoalkan validitas empirik, baik historis maupun prediksi. Yang kedua, ada yang lebih penting adalah penolakan terhadap pengkaitan tipe ideal birokrasinya dengan konsep-konsep rasionalitas dan efisiensi. Selanjutnya, patologi birokrasi. Patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun besar. Penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa efisiensi, organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Jadi, apabila birokrasi di suatu negara terkena patologi, sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sukar diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Kelompok-kelompok patologi birokrasi, menurut Sondang P. Siagian, patologi birokrasi yang sekarang ini ada, bisa dikembangkan menjadi 5 bagian, yaitu antara lain. Pertama, persepsi dan gaya manajerial, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik,
korupsi dan sogok, arogan dan sombong, boros dan mewah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Patologi ini dijelaskan sebagai pelayanan yang kurang memadai karena kurang pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan ada kelompok masyarakat yang cepat maju dan berkembang. Yang ketiga, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Patologi ini dijelaskan sebagai semua aspek kehidupan berbangsa yang telah diatur di dalam perundang-undangan seperti korupsi, suap, pencurian, membayar pajak, dan lain sebagainya. Yang keempat, perilaku disfungsional yang negatif. Patologi ini menjelaskan bahwa birokrasi seharusnya adalah public servant dan berperilaku fungsional, dan bukannya sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh, tidak adil, dan masih banyak lagi. Yang kelima dan yang terakhir, akibat situasi internal dalam instansi. Patologi ini menjelaskan bahwa pemimpin seharusnya berpengetahuan, berketerampilan, berperilaku konsisten, dan konsekuen, adil, serta berpandangan jauh ke depan. Oke teman-teman, sudah selesai materi tentang definisi dan aliran birokrasi, pemikiran Weber tentang birokrasi, dan patologi birokrasi. Cukup sekian dari materi ini. Saya tutup dengan peribahasa Cina yang berbunyi, jika kamu ingin melihat masa lalu, maka lihatlah keadaanmu sekarang. Tetapi jika kamu ingin melihat masa depan, maka lihatlah tindakanmu sekarang. Saya Rafli Septiansyah, pamit undur diri dan terima kasih.